Oke, silakan Merly. Thank you, Pak Juanda. Selamat malam semua Bapak Ibu, thank you udah datang di acara iCommunity level up ya hari ini. Kita mau sama-sama belajar tentang satu pengetahuan yang baru pastinya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu yang udah sering ya datang ke ILC, mungkin asing kali ya dengan muka saya gitu. Kecuali yang pernah datang ke acara IBM. Nah, kalau IBM Kelapa Gading pasti udah pada kenal. Nah, sebelumnya kenalin dulu, nama saya Merly Sidik. Saya Associate Agency Director dari agensi GPS United, yaitu salah satu agensi nomor satu dari PT Prudential Life Assurance ya. Hari ini thank you Pak Juanda, saya diberi kesempatan untuk menjadi host di acara ILC ini. Dan hari ini juga saya mau mengajak salah satu teman saya untuk berbagi ilmu kepada teman-teman yang pasti kalau ngobrol dengan saya nggak jauh-jauh dari keuangan gitu. Ya, sebelumnya buat yang baru pertama kali ikut di acara ILC ini, boleh ya saya share satu video perkenalan apa sih itu iCommunity? Ditunggu ya sebentar. Oke, ya silakan. Oke. Nah, buat lebih jelasnya, tadi kan video itu baru spill-spill ya gitu, ILC itu apa. Saya mau cerita-cerita sedikit nih ya mengenai program dari iCommunity ini. Nah, udah kelihatan ya slide-nya ya. Jadi memang komunitas iCommunity ID ini merupakan komunitas untuk berbagi relasi perbesar rezeki. Tagline-nya Share Network, Grow Network. Ya, eh, nah, kalau ini pasti udah pada kenal ya. Kalau nggak kenal kebangetan. Udah ikut ICOM nggak kenal namanya dengan nama Pak Juanda Ravelim ya, founder dari iCommunity ini. Beliau juga aktif sebagai CMO dari PT Karya Anak Milenial Indonesia dan juga merupakan certified trainer, founder dari iCommunity dan juga seorang digital marketer. Satu lagi, merupakan founder dari Kaflink Solusi Digital. Jadi kalau misalnya berbau-bau digital marketing, nah boleh kontak juga Pak Juanda pastinya. Nah, iCommunity ini tentu saja punya visi tersendiri, yaitu ingin menjadi platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia. Misinya ingin merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada, menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama, dan juga menumbuh kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis pribadi dan masyarakat. Tagline-nya tadi ya, share network, grow network. Tujuan iCommunity ini pengen mempersatukan anggota ICOM dalam persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian. Dan juga menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional. Jadi terbuka juga ya kesempatan buat teman-teman selain berbisnis, tapi profesional juga untuk bergabung di komunitas ini. Selain itu, kita juga punya tujuan untuk mengembangkan semangat kolaborasi antar anggota, membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang melalui learning resources, business matching, dan referral. Nah, kita juga punya kode etik ya, sebagai sesama anggota ICOM, kita berharap bisa bekerja sama dengan para pebisnis dan profesional. Kita adalah seorang pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan juga bekerja sama.
Kami mengedepankan nama baik tentu saja ya dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar anggota tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan atau kompetisi yang tidak sehat. Kita pengennya yang sehat-sehat semua ya. Kami sadar bahwa dengan berbagi relasi maka akan memperbesar rezeki bersama. Karena itu kami siap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan berlandaskan niat baik. Apabila kami melanggar kode etik ini, kami bersedia ditegur, diperingatkan, bahkan diberi sanksi. Jadi kita berharap semua anggota ICOM ini punya efek yang positif ya satu sama lain. Terus bagaimana kalau misalnya ada cara yang murah dan mudah untuk mengembangkan network dan omset bisnis Anda? Pastinya kalau berbisnis itu ini network ini jadi sangat penting ya. Karena semakin banyak network kita, biasa peluang cuan itu semakin besar. Terus pernahkah, Bapak Ibu mungkin mengalami hal kayak gini ya, nggak punya network yang tepat untuk mengembangkan bisnis, mungkin kesulitan cari relasi bisnis, bingung daftar namanya, habis gitu kan, padahal pengen terus memperkenalkan bisnis atau produk yang kita jual gitu. Terus kemudian mungkin bingung juga, nggak tahu mau mulai komunikasinya gimana dengan para pebisnis dan profesional. Yang terakhir mungkin bingung juga ngembangkan bisnis sampai ke seluruh Indonesia gimana. Nah, mungkin ini jadi salah satu solusinya ya, ketika Bapak Ibu pernah mengalami masalah-masalah di atas, nggak perlu sedih karena Bapak Ibu nggak sendirian. Masalah di atas udah jadi, masalah dari sebagian pebisnis di Indonesia ya tentunya ya. Nah, kalau misalnya, udah melakukan segala upaya ya, mungkin ada yang sering ikut seminar, ikut kelas motivasi gitu kan, ikut macam-macam komunitas, ikut event, banyak banget tuh ya. Biasa kalau misalnya udah ikut komunitas, ikut event, itu suka ketemunya orangnya, itu lagi, ketemu lagi gitu kan ya. Basar juga mungkin ya karena jualan produk, ikut basar ini, basar itu. Tapi, cara-cara tadi belum nyelesain masalah Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu perlu mencoba cara yang satu ini. Oke. Nah, iCommunity ini kita tuh pengen berkolaborasi, berbagi relasi untuk memperbesar rezeki. Jadi apa yang Anda lakukan saat ini mungkin baik untuk pertumbuhan diri sendiri atau bisnis Bapak Ibu. Tapi untuk bisnis Anda bisa besar, makin growth gitu, biasanya kita butuh collab tuh gitu kan. Sekarang artis-artis tenar aja atau pebisnis besar aja suka collab ya. Contohnya kayak Indomie sama Citato gitu, walaupun sama-sama saling grup ya gitu kan. Tapi kan itu gimana Indomie bisa ada di Citato gitu kan, itu kan salah satu bentuk dari kolaborasi. Ada juga, lotion ya kalau nggak salah waktu itu skincare berkolaborasi dengan makanan. Ya aneh-aneh sih sekarang ya, tapi hal itu ternyata bisa bikin sensasi dan bikin penasaran orang. Nah tergantung disesuaikan dengan, produk atau jasa yang dijual oleh Bapak Ibu. Saya pun juga banyak berkolaborasi melalui teman-teman di iCommunity ini. Nah, iCommunity ini merupakan komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi dan berkolaborasi bagi kemajuan bisnis. Kalau misalnya kenapa sih kok gabungnya ke iCommunity, nggak ikut tadi aja seminar apa segala macam ya. Yang pasti di sini kita punya valuable community, di mana komunitas ini ya kebanyakan adalah orang-orang pebisnis dan juga profesional. Dan juga, tentu saja orang-orangnya yang berkualitas ya karena udah tersaring sendiri ya, yang datang pasti memang yang punya bisnis dan ataupun profesional, di level tertentu gitu kan. Dan hemat budget juga pastinya, kalau misalnya kita ikut seminar kan bisa menghabiskan mungkin ratusan ribu sampai jutaan ya untuk ikut seminar ataupun ikut event apalagi bisa jutaan. Nah, boleh dicoba untuk komunitas ini, karena di sini cukup membership aja, kalau misalnya pengen menjadi, member pro ya gitu. Nah, valuable community-nya gimana? Ya punya access networking pastinya. Di sini kan bisa saling dikenalin, misalnya, ada seseorang, pebisnis yang mungkin ingin menjual barangnya, contohlah pengen jual aset deh, properti. Kebetulan saya kenal satu teman iCommunity juga yang memang agent properti di daerah tersebut. Akhirnya kan saya bisa kenalin ya gitu, tanpa ibaratnya, menuntut, harus dapat imbalan apa segala macam itu no worries ya kalau di komunitas ini. Akses learning pasti ya, jadi kayak hari ini kita sama-sama belajar satu ilmu baru,
pastinya ini ilmu gratis. Kalau misalnya di luar mungkin Bapak Ibu perlu mengeluarkan sejumlah uang untuk ikut acara kayak gini. Akses contributing juga bisa. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu kebalikannya nih, punya ilmu pengen sharing dong di acara ini, boleh banget gitu. Nanti hubungi Pak Juanda dan timnya supaya bisa tanya gimana sih caranya bisa berkontribusi di acara iCommunity. Oke, quality leads maksudnya gimana? Ada leads customer baru, kan di sini teman-teman komunitasnya belum pada kenal ya, baru gitu kan ya. Semakin sering Bapak Ibu datang, saya jamin pasti ketemu dengan orang-orang baru terus. Tuh, terus kemudian bisa jadi ternyata anggota ICOM ini ada yang cocok untuk menjadi reseller, yaitu kan membantu ya nambah satu network lagi pipa bisnis gitu kan. Terus leads customer retention. Ya, ini intinya sih membantu gimana caranya supaya yang tadi yang udah mentok gitu kan ya, nggak tahu nih bisnisnya mau kemana lagi. Nah, harapannya di sini ada, hawa-hawa segar. Oke, low cost maksudnya nggak perlu biaya iklan, nggak perlu sampai, wah pasang ratusan juta di billboard apa segala macam. Word of mouth udah pasti. Di sini kalau misalnya kedengeran, oh si ini bisnis itu, si itu bisnis itu. Di sini biasanya nih kita tuh saling info ya gitu, nggak pelit info lah gitu kan. Ada perlu apa, blast aja di grup gitu. Saya mau cari dong supplier, misalnya ke supplier IT gitu kan. Wah, langsung teman-teman ICOM, sesama ICOM yang mungkin tahu infonya bisa sharing ke Bapak Ibu. Konten premium untuk upgrade skill. Nah, terus terang semua yang sharing-sharing di sini pastinya sama Pak Juanda juga udah diseleksi dan juga punya konten yang berkualitas pastinya. Nah, terus gimana sih iCommunity bisa bantu untuk berkolaborasi dengan sesama pebisnis dan profesional? Yang pertama ada level up club ya, ILC yang hari ini Bapak Ibu datang gitu. Jadi ini event mingguan untuk saling belajar dan berkenalan untuk seluruh anggota yang umum. Nah, ini tuh mungkin kayak model-model seminar lah ya gitu kan, karena kan bentuknya Zoom gitu kan. Kita cuma kelihatan, oh berapa orang yang hadir, oh sekian, oke. Nah, yang kedua ada event namanya iCommunity Business Matching. Kalau tadi ILC baru lirik-lirikan doang, lihat fotonya gitu kan, lihat namanya siapa gitu, tapi belum kenal nih gitu, si ini tuh bisnisnya apa ya? Atau ada yang pengen kenal saya, Merly itu katanya asuransi, tapi asuransi apa sih gitu kan. Nah, kalau pengen tahu lebih jauh, datangnya ke IBM namanya, karena ini event tatap muka. Event bisnis meeting rutin untuk saling mengenal bisnis sesama anggota untuk mendapatkan hasil maksimal. Ini cuma dikasih batasan orang yang hadir 10 sampai 15 orang. Kalaupun ada yang online buat teman-teman yang di luar kota, itu memang dibatasin segini orangnya. Jadi di acara ini Bapak Ibu bisa kenalan sama orang lain, memperkenalkan juga bisnisnya itu apa. Iklan lah ya, iklan. Yang ketiga, iCommunity one-on-one meeting. Kalau ternyata udah datang ILC, udah datang IBM, udah dapat nih lirik-lirik, aduh kayaknya sama si ini bisa kolaborasi. Ajak namanya iCommunity one-on-one meeting. Nah, baru ini lebih spesifik. Kita ngomongin kolaborasi apa yang bisa dijalankan gitu kan. One-on-one meeting secara sesama anggota itu bisa kita jajakin ya udah meeting bareng. Contoh baru-baru ini saya collab sama Hartanah Group gitu kan dari sebuah koperasi. Nah, itu gimana caranya? Ya udah kita meeting bareng, kita bahas lebih detail hal apa yang kira-kira bisa dijalankan dari produk-produk kita berdua yang saling menguntungkan. iCommunity Refer a Business IRB, yaitu sesama anggota saling merekomendasikan bisnis anggota lainnya ke jaringan masing-masing sebagai bentuk kolaborasi bersama. Kenapa sih kita bisa refer bisnis? Karena udah kenal sih judulnya gitu. Jadi ketika kita datang di satu komunitas bisnis, udah sering ketemu, udah kenal, itu sih otomatis ya, otomatis. Biasanya contoh, oh digital marketing, karena saya udah kenal sama Pak Juanda, saya pasti bilang, kenapa nggak ke Pak Juanda aja? Otomatis padahal saya nggak dibayar juga sama Pak Juanda. Ya, mekanismenya seperti itu. Karena tadi poinnya kita udah saling kenal. Yang kelima, iCommunity Company Visit. Jadi ada tuh acara bulanan untuk belajar dan mempererat ikatan dalam komunitas. Kita datang ke perusahaan, salah satu dari member iCommunity buat tahu lebih detail. Jadi kayak dulu pernah tuh ada yang ke kebun ya kalau nggak salah, ada yang punya perkebunan. Nah itu member iCommunity, beberapa orang yang pengen ikut,
itu datang ke acara tersebut buat tahu lebih jauh mengenai dunia perkebunan si bapak ini gitu. Ada juga iCommunity Business Summit atau IBS, acara tahunan untuk belajar dan mempererat ikatan dalam komunitas. Yang ketujuh, iCommunity Live Talk ILT, yaitu live Instagram community bersama para pebisnis dan profesional untuk lebih memperkenalkan produk mereka kepada khalayak dan membuka kolaborasi. Nah, ini event besar ya, dilaksanakan 2 minggu sekali setiap hari Rabu. Yang pasti kalau Bapak Ibu udah ikut di dalam grup WA salah satu dari iCommunity ini, pastinya info-info ini akan didapat ya. Jadi kalau yang belum ikut grup boleh minta. Oke. Nah, urut-urutannya kalau dibikin gambar kayak gini nih, ini bentuknya corong. Jadi mungkin kalau kita datang ke LC kayak gini, aduh cuma dengerin aja, iyalah gitu kan, ini kan sarana buat belajar gitu kan. Kalau pengen tahu lebih jauh datangnya ke mana? Datang ke IBM. Kayak nanti nih hari Senin depan, Merly juga ngadain IBM di Central Park Coffee Bean. Boleh Bapak Ibu datang, kita sama-sama saling kenalan. Saya kenal Bapak Ibu juga bisa kenal saya lebih jauh. Setelah itu boleh datang, boleh ikut namanya one on one meeting, janjian deh. Misalnya di antara yang datang itu ada yang pas nih bisnisnya, janjian, baru IRB, dan harapannya kalau udah lebih dalam hubungannya ya, profit itu nggak kemana. Cuan itu ngikutin dengan sendirinya, nggak usah dicari-cari di depan ya gitu. Yang penting bangun relasi dulu, dipercaya, dikenal, itu cuan mah otomatis, direferensikan otomatis. Oke? Nah, kalau misalnya mau ikut acara-acaranya, business matching itu kayak apa? Lihat di webnya iCommunity. Bapak Ibu bisa daftar di sini. Soalnya tadi kuotanya terbatas. Jadi kalau misalnya kuotanya udah habis gitu kan, nggak bisa ikut lagi gitu. Jadi mesti dilihat di sini. Atau japri hostnya. Biasanya di grup suka ada tuh. Oke, nah ini beberapa event online maupun offline yang pernah diadakan ya. Seru banget pastinya, saya sendiri juga merasa beruntung bisa kenal iCommunity karena melalui komunitas ini saya kenal lebih banyak orang yang mungkin saya nggak bisa kenal sebelumnya gitu kan. Tapi di komunitas ini kayaknya begitu mudah, saya dapat jalan tol gitu untuk dapat kenalan orang yang berkualitas. Oke, mungkin itu aja. Kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya, kita boleh nanti mau japri boleh ya gitu. Apa sih kalau misalnya oke, kalau misalnya apa, mau tanya-tanya boleh lebih lanjut ya. Itu aja. Nah, hari ini saya kedatangan tamu istimewa namanya Bu Mona Lisa Kalelembang. Ini salah satu kenalan saya yang juga merupakan profesional. Mona Lisa Kalelembang ini atau Bu Mona biasa disebutnya itu merupakan Certified International Estate Planner atau kita kenal juga dengan konsultan business planning dari My Legacy ID. Nah, kenapa sih kita hari ini mau bahas tentang transfer wealth to next generation ya? Jadi, pernah satu hari saya datang ke, acara seminar gitu ya, seminar yang dihadiri oleh presidir, PT Jarum. Ya, Jarum sendiri kita tahu sebuah perusahaan yang udah turun-menurun ya gitu kan. Nah, pastinya kan ada sesuatu yang dipersiapkan. Kenapa sih kok, apa sih bisnis, Jarum ini bisa diturunkan turun-menurun gitu kan, sampai sekarang ya masih masih hidup dan profit deh pastinya gitu kan. Ternyata salah satu, kunci yang di-spill oleh si bapak ini adalah dia bilang, "Kita harus memikirkan yaitu next generation-nya. Ini kalau misalnya kita nggak ada, kita mau gimana? Atau hal-hal apa aja yang perlu kita siapkan." Nah, tanpa berlama-lama saya mau undang teman saya Bu Mona, silakan boleh open mic-nya. Oke, terima Oke, kasih. Terima kasih ya, Sis Merly. sama-sama. Selamat malam semuanya. Salam kenal ya teman-teman di iCommunity. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk kita sama-sama belajar ya mengenai wealth transfer ya to the next generation. Oke, Ya. saya share screen ya, Iya, teman-teman. silakan Bu Mona.
Udah kelihatan ya? Sudah kelihatan. Ya, kelihatan ya, Asset oke. planning. Oke, estate planning, business succession plan, and wealth transfer to the next generation. Nah, tak kenal maka tak sayang. Saya perkenalkan diri saya dulu. Ya, saya Monalisa Kanalembang. Ya, saya seorang register financial planner dan certified international estate management. Seorang profesional dan certified estate planner, konsultan waris planning dan direktur di PT Generasi Cerah Abadi. Ya, kantor kami di Permata Hijau, Belesa, First Floor ya. Dan kalau teman-teman mau coba lihat di website kami di www.mylegacy.id. Jadi memang name tag-nya kita, branding name-nya kita itu adalah mylegacy.id. Nah, malam hari ini kita bersama-sama akan belajar ya mengenai suksesi bisnis dan transfer harta kepada generasi berikutnya. Nah, memang hal ini mungkin bagi sebagian besar ya, terutama di Indonesia mungkin belum terlalu common gitu ya. Maksudnya belum terlalu banyak orang yang melakukan hal ini ya. Tapi saya setuju banget tadi yang disampaikan oleh Bu Merly bahwa itu mesti ya, apalagi dengan teman-teman Bapak Ibu semuanya di sini yang adalah semuanya pengusaha sukses, para profesional, perlu untuk memikirkan apa sih yang terjadi gitu ya dengan wealth-nya, dengan kekayaannya ya, dengan semuanya gitu ya, nilai-nilainya ya. Karena kekayaan itu bukan hanya semata kekayaan harta ya, misalnya uang, properti dan sebagainya, tetapi banyak termasuk juga kekayaan intelektual dan nilai-nilai budaya. Nah, itu bagaimana? Apakah ketika dia misalnya dalam kondisi jangankan dia meninggal, dia pensiun aja ya, apa yang terjadi gitu? Apakah nanti bisnisnya dia menurun ya, atau seperti apa? Apakah dia akan jauh lebih berkembang ya, seperti perusahaan kayak Jarum gitu ya. Nah, itu bahkan dia sampai udah generasi keberapa malah makin gede ya. Nah, oke, kita mulai ya, teman-teman. Kita lihat dulu dengan kasus PT Nyonya Menir. Nah, kalau tadi kita dengar ya dari Bu Merly ya mengenai PT Jarum tuh luar biasa ya. Berarti pendirinya gitu ya, ownernya, yang mungkin dulu waktu mereka baru berdiri ini kan tidak tiba-tiba segede sekarang ini ya. Dulu tuh masih kecil, kemudian berkembang berkembang. Tapi luar biasanya ya si ownernya ini sendiri dia punya visi yang jauh ke depan. Termasuk ya saya yakin dia juga punya yang namanya business succession plan ya, sehingga itu smooth gitu loh ya, dari generasi pertama kepada generasi kedua, dari generasi kedua ke generasi selanjutnya, dan malah makin besar. Nah, kalau kita mau lihat, banyak nggak sih perusahaan-perusahaan yang akhirnya justru dia malah bangkrut, banyak banget ya. Nah, contoh salah satu yang paling gede itu adalah Nyonya Menir ya. Mungkin teman-teman tahu ini dengan gambar Nyonya Menir ini terkenal banget ya, perusahaan jamu. Dia didirikan tahun 1919, berarti udah lama banget ya. Dan dinyatakan pilot sesuai keputusan sidang pada tanggal 3 Agustus 2017. Jadi hampir 100 tahun ya. Kalau dia 2019 kan 100 tahun ya. Di tahun ke-98 sayang banget ya, dia dinyatakan pilot ya. Kalau dinyatakan pilot kan harus ditutup ya. Karena tidak mampu membayar hutang yang sebesar 267 miliar kepada sejumlah kreditur. Nah, kenapa bisa terjadi demikian? Nah, ternyata ini ada story-nya, teman-teman ya. Di tahun 84 ya, berarti smooth nih dari 1919 ketika Nyonya Menir ini mendirikan perusahaan, mungkin dia dari jamu gendong gitu, dia bikin sendirilah bla 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 sehingga makin gede ya. Dia apa namanya wariskan ya kepada generasi dia yang kedua, kepada anak-anak, itu mungkin smooth gitu, semuanya masih dalam kendali dia. Tetapi ketika itu sudah masuk di tahun 1984 ya hingga 2000 terjadi sengketa perubahan perebutan kekuasaan di internal keluarga. Jadi antara cucu-cucunya ini karena tidak dibuat dengan baik ya mengenai suksesi bisnisnya, siapa yang diberi wewenang, ya bagaimana pengaturannya, bagaimana aset-aset dia yang banyak itu dikelola, sehingga terjadilah sengketa ya, yang di sini dikatakan operasional perusahaan yang saat itu dipegang 5 cucu loh, Nyonya Menir itu. Akhirnya mereka berantem, 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 berantem. Akhirnya ada salah satu cucu pusing ya, udah saking banyaknya hutang gitu kan. Ya udah akhirnya dia bayarin tuh sama yang lain-lain haknya.
begitu dia udah bayarin ya, sehingga istilahnya mengakhiri lah si itu, apa, sengketa itu. Nah, baru kemudian dia ketika semua sudah beralih, dia akhirnya dia mempilotkan itu, tidak lanjut lagi gitu loh. Karena, kalau perusahaan kalau hutangnya gede banget gitu kan, nah salah satu kreditur misalnya mengajukan ya, bahwa ini perusahaan udah nggak mampu bayar nih ya, sudah itu pilot. Sayang banget ya, hampir 100 tahun dan akhirnya berakhir begitu saja gitu loh. Ya, oke kita next. Nah, bukan hanya itu ya konyolnya menir, ternyata banyak juga, ini ada namanya mie Kopyok ya, Pak Duwur itu ada di, Semarang ya. Nah ini Pak Duwur ini dia jago banget gitu loh, bikin, bakmi gitu ya, bakmi Jawa gitu di sana. Ternyata, apa namanya, enak banget, banyak pelanggannya dan itu turun, resepnya, cara masaknya, segala macam itu kepada generasi kedua. Nah, tetapi udah mulai lagi muncul, apa namanya ya, masalah ya, karena mungkin dia udah kasih ke anaknya udah mulai, apa namanya, menjalankan, tapi seperti itu ya, biasanya kan kepalanya beda gitu loh, namanya anak mungkin dia punya visi sendiri, cara sendiri, segala macem. Ya udah jadi nggak sinkron dengan bapaknya. Bapaknya misalnya masih mau itu dilakukan secara tradisional lah contohnya, paling gampang gini misalnya bapaknya maunya itu dimasak mie itu pakai arang gitu ya, nah anaknya nggak mau, "Pakai kompor aja Pak, kalau pakai arang tuh susah." Nah, dari soal yang simpel aja ini bisa jadi satu hal yang luar biasa dan bahkan jadi, berlarut-larut kalau tidak diselesaikan dan akhirnya ya tidak terjadilah, tongkat estafet yang smooth gitu, yang lancar ya. Nah, akibat paling fatal dari keengganan menyerahkan tongkat estafet itu adalah namanya Prince Charles Syndrome ya. Kita tahu ya, Pangeran Charles ini maksudnya, Pangeran Charles di Inggris. Dia dia adalah salah satu pangeran yang akhirnya ya dia menjadi raja di Inggris di usia dia yang udah tua ya, udah tua banget gitu ya, udah di atas 70 gitu loh. Ya selama ini dia terus aja menjadi pangeran. Kenapa demikian ya? Karena ternyata Ratu Elizabeth itu saya nggak tahu, ada banyak alasan sehingga orang tidak mau menyerahkan tongkat kepemimpinannya. Mungkin dia merasa Charles ini tidak cukup kompeten atau dia merasa, "Aduh nanti kalau saya tidak jadi ratu, orang tidak bisa menghargai saya lagi." Jadi dia, apa namanya ya, menaruh seluruh harga dirinya lah istilahnya gitu ya, di posisi sebagai ratu. Dia nggak mau ada orang lain yang memegang tampuk itu, even anaknya gitu ya. Karena kalau nggak nanti orang mungkin tidak menghormati dia lagi, itu contohnya. Nah itu yang banyak sekali terjadi, akhirnya orang enggan gitu loh untuk, mengatur ya, dia punya bisnis, bisnis succession plan atau, transfer, wealth ya, transfer kepada generasi selanjutnya. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan suksesi bisnis ya? Suksesi bisnis ini adalah proses peralihan kepemilikan, pengelolaan, dan kontrol sebuah bisnis dari pemilik yang ada ke pihak lain seperti misalnya ke anggota keluarga, misalnya dia mau kasih ke anaknya kah, mau kasih ke adiknya lah, whatever itu ya. Atau mungkin dia mau bisnis ini dikelola saja oleh rekan bisnisnya. Jadi dia mau jual bisnisnya itu ya. Contohnya atau dia kasih ke investor ya. Contohnya misalnya kayak apa dulu ya, Tokopedia lah ya atau, Gojek gitu ya, kan mereka akhirnya, menjual ya sahamnya gitu, dia jual aja ke sahamnya, tapi nanti dia bisa juga kerja kembali di situ, karena dia mau dapetin uang yang gede, bisa nggak seperti itu? Bisa saja, itu salah satu pilihan strategi di dalam, bisnis succession plan ya. Nah, kenapa penting, adanya orang mulai untuk memikirkan nih suksesi bisnis ini ya, karena kan orang nggak hidup selamanya ya, orang akan menjadi tua dan bahkan kan masa sih selamanya sampai tua gitu masih mau kerja juga dan lain sebagainya, dia ingin menikmati. Jadi kan, dia sudah mau mempersiapkan ketika dia pensiun ini, perusahaan yang sudah dia bangun selama ini atau dia terima dari misalnya orang tuanya dia itu malah jauh lebih berkembang ya. Apakah dia pensiun atau tiba-tiba dia kena sakit dan sakitnya itu cukup berat gitu ya. Nah, atau misalnya alasan lain tiba-tiba aja dia meninggal. Nah, ini yang fatal gitu loh. Kalau sebelumnya dan tidak ada lagi wasiat misalnya kayak gitu, tidak tahu orang-orang tidak tahu apa yang akan dilakukan, siapa yang diberi wewenang, nah ini fatal banget gitu ya. Nah, jadi suksesi bisnis tidak hanya melibatkan transfer kepemilikan saham atau aset bisnis, tetapi juga melibatkan peralihan nilai-nilai. Jadi bukan hanya yang ditransfer itu atau dibagi itu nilainya gitu ya. Misalnya ayahnya dia punya anak 3 gitu ya. Ya udah deh
ya bagi-bagi aja masing-masing anak diberi misalnya saham gitu ya 33%. Bukan hanya itu masalahnya. Ya, di dalam perusahaan yang dia bangun itu ada nilai-nilainya, ada visi dia, ada kedekatan dengan apa namanya? Karyawan dan sebagainya, ya. Nah, apakah suksesi bisnis itu pelik? Ya, perencanaan suksesi merupakan sesuatu yang pelik dan membuat pendirinya enggan untuk melakukannya. Itu tadi yang saya bilang ya. Contoh paling gampangnya itu tadi ya, dari si Ratu Elizabeth kepada Pangeran Charles. Kenapa? Itu tadi mungkin dia ngerasa atau si Pak Dur ya yang Mikopiok itu. Kenapa dia nggak mau ya? Karena dia nggak percaya nih anaknya ya bisa jalanin gitu ya. Dia lebih percaya diri bahwa kalau dia yang jalanin semua bisa jadi gitu ya. Ketakutan akan hilangnya identitas diri. Ya, misalnya dia ngerasa contoh paling gampang Nyonya Menir ya. Nyonya Menir itu fotonya yang dipajang kan. Jadi identitasnya, brandingnya itu adalah Nyonya Menir. Jadi dia misalnya ini contoh aja permisalan. Jadi bisa saja Nyonya Menir ini merasa ya kalau seandainya dia nggak di situ, ya bagaimana nih sedangkan fotonya dia ada di mana-mana. Contohnya kayak gitu. Perasaan cemburu atau rivalry terhadap penerusnya. Dia takut. Banyak orang kayak gini, banyak. Dia takut nanti dia nggak bisa terkenal lagi, dia nggak disapa orang lagi, dia tidak dihormati orang lagi gitu ya. Dia kok kayaknya dia cemburu ya, kok bisa ya anaknya dia jauh lebih dihormati, cucunya dia dan sebagainya. Ya, dia melihat oh ternyata anaknya selama ini nggak tahu apa-apa mengenai bisnis ya atau cucunya santai-santai aja gitu. Bisa nggak mereka ngejalanin ini gitu ya? Sulit menentukan anak mana berkompetensi. Nah, ini repot banget ya. Kalau punya anak satu mungkin dia ya udah dia aja. Tapi kalau anaknya 3, 4, 5 ya atau bahkan banyak banget 9, nah ini gimana nih milihnya? Nah, kalau tidak diatur dengan baik ya minimal dia punya yang namanya akta wasiat ya. Siapa yang dia tunjuk? Nah, mungkin kan 9-9-nya jadi CEO gitu, 9-9-nya jadi direktur utama. Waduh, jadi apa itu company? Nah, kalau satu orang jadi CEO, satu orang jadi direktur utama, yang lain gimana? Gitu. Nah, ini kan kalau nggak diatur jadi repot ya. Ada anggapan tidak lebih dari 10% perusahaan keluarga bisa bertahan. Nah, ini juga ini ada mitos ya, kutukan di generasi ketiga ya. Generasi pertama membangun, generasi kedua menikmati, generasi ketiga menghancurkan. Dan memang ini yang terjadi ya dengan perusahaannya contoh yang tadi Nyonya Menir dengan contoh kasus tadi ya. Nah, masalah dan resiko jika tidak ada perencanaan suksesi bisnis. Jadi apa aja sih sebenarnya kalau seandainya seorang pebisnis, seorang pengusaha itu dia nggak bikin, ah bodo amat lah, bodo sabodo teuing gitu ya. Bagaimana kumaha engke gitu kata orang Bandung gitu ya. Lihat nanti deh gitu ya. Ya pokoknya saya jalanin aja, mengalir aja seperti itu. Orang saya masih sehat kok ngapain saya pikir-pikir kayak gitu. Misalnya ya dia berpikir seperti itu. Banyak nggak? Ya banyak gitu ya. Kalau misalnya dia tidak membuat dan tiba-tiba terjadi sesuatu lah. Yang namanya masa depan tidak ada seorang pun yang tahu. Tiba-tiba terjadilah sakit, tiba-tiba terjadilah kecelakaan ya. Mana tahulah kita seperti itu. Nah, apa yang bisa terjadi ya gangguan operasional yang serius. Karena misalnya semuanya dia gitu yang pegang dan dia menentukan arah segala macam walaupun ada perusahaan ya yang seperti itu, gangguan operasional, ketidakpastian finansial ya. Nah, jadi si investornya pun juga misalnya dia kena sakit, aduh si bapak itu gitu ya. Nah, yang mereka paling percaya itu sering kan kita lihat ya. Yang paling mereka percaya itu adalah bapaknya. Nah, ini jatuh kepada anaknya gitu ya. Maksudnya bapaknya sakit ya berarti kan anaknya ya. Nah, ini anaknya gimana nih ya? Mereka nggak percaya bahwa anaknya ini punya kesungguhan hati, jujur gitu, ngasih yang terbaik gitu. Nah, ini kan jadi ragu-ragu, ah udahlah daripada kita berbisnis sama si perusahaan A, mending sama perusahaan B aja. Nah, ini kan repot. Jadi harusnya omset itu masuk, jadi nggak masuk. Ketidakpastian finansial karena tidak diatur sebelumnya. Paling besar adalah konflik keluarga. Tadi saya udah bilang ya. Nah, jadi dia udah sakit, ya mamanya juga mungkin orangnya cukup koleris ya. Dia ngerasa suaminya sakit, dialah yang harus berkuasa. Ya, dia mau atur semuanya segala macam ya. Udahlah anaknya segala, ya udah jadi berantem. Akhirnya energi mereka habis untuk mengatasi konflik keluarga itu. Penurunan nilai bisnis yang tadi ya akhirnya sudah banyak masalah nggak diselesaikan, timbullah hutang ya, apa namanya gaji karyawan nggak dibayar ya, omset menurun ya, akhirnya nilainya juga makin menurun ya. Makanya suksesi bisnis ini memang benar-benar tidak bisa juga dikerjakan sendiri ya, perlu didiskusikan gitu ya, internal juga kepada seorang konsultan gitu ya, kepada estate planner ya, kepada tax consultant gitu ya, karena
kadang-kadang keputusan apakah ini saya lebih baik kasih aja warisan ke anak atau ini lagi bagus banget harganya, mending saya jual aja. Ya, jadi mereka semuanya nanti dapat dalam bentuk, yang lain gitu ya, seperti itu. Nah, itu tadi ya, Kak, ini lanjutannya ya, kehilangan bakat bakat dan, keterampilan kunci ya, penerus bisnis mungkin tidak siap untuk mengelola bisnis. Jadi kalau misalnya jadi ada orang yang ngerasa, "Nanti aja deh kalau saya udah mulai tua, baru saya pikirin mengenai suksesi bisnis." Yang namanya suksesi bisnis itu tidak bisa ya, misalnya saya mau pensiun nih tahun depan, tahun ini baru saya mulai gerasa-gerusu. Susah kalau kayak begitu, gitu ya. Yang pertama, itu semuanya proses gitu ya. Yang pertama misalnya saya punya anak ya, anak siapa itu aja saya mau milih siapa. Misalnya 3 orang, ya udah 3 orang ini saya masukin dulu ke satu company. Dari situ saya lihat ya dari level yang bawah, bagaimana mereka segala macam gitu ya, terus siapa yang lebih kuat leadership-nya dan lain sebagainya. Dan kemudian karyawan yang ada di situ juga lebih respect ke mereka, karena mereka tahu bahwa pemimpinnya itu si anak ini memang dia mampu, bukan orang dicaplokin duduk di situ gitu loh. Nah, banyak kan yang dia tinggal caplok aja duduk di situ. Nah, karyawan mungkin nggak secara itu mereka nggak ada apa namanya ya, nggak punya hubungan yang dekat gitu, gitu contohnya ya. Kemudian risiko litigasi, ya kan, risiko litigasi itu maksudnya ya itu tadi ada kemungkinan kalau mereka tidak baik apa namanya memanage company itu sehingga tidak baik juga dalam mengelola keuangan, timbullah hutang dan lain sebagainya kepada kreditur dan kreditur bisa untuk menuntut untuk pilot ya, mempilotkan satu perusahaan ya kayak gitu. Nah, jadi kalau kita, mau apa namanya, kita mau lihat di sini, ini adalah, salah satu, checklist ya for, business owner gitu. Nah, jadi apa saja yang harus dipersiapkan ya kalau dia mau, mulai ya, dia udah mulai, ini prosesnya panjang, bisa lebih daripada 3 tahun, 5 tahun, bahkan kalau saya yakin banget ya perusahaan kayak Jarum itu pasti dia puluhan tahun itu mempersiapkan. Bahkan cucunya aja mulai lahir gitu ya, dia udah siapkan caranya apa, caranya dia pergi sekolahin, dia nggak sekolahin contoh aja, dia nggak sekolahin di Indonesia, dia sekolahin di Singapura, karena Singapura misalnya ketat lah, disiplin lah, bla 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 ya, sampai anaknya lulus di Amerika, nanti dia kasih dulu pegang ini, itu kan semuanya suksesi bisnis. Jadi dia latih dulu dari yang kecil-kecil ya, dia coba dulu dan lain sebagainya, didampingi, harus juga ada yang dampingi, kalau nggak nanti repot ya. Nah, inilah dia checklist-checklistnya apa ya. Contohnya, kalau misalnya perlu dipikirin, kalau seandainya dia meninggal ya, apa yang terjadi gitu ya dengan perusahaan ini? Ya, dari mana mereka untuk certain waktu, sementara waktu kan agak goyang nih ya, karena pemimpin besarnya berpulang ya. Nah, bagaimana nih untuk dari sisi keuangannya ya, kemudian juga siapa orangnya. Karena kalau dia tidak siapkan kan ada waktu nih, misalnya anaknya tiba-tiba aja bapaknya meninggal ya, dia kan butuh waktu, orang dia selama ini nggak pernah diberi kesempatan atau dia tidak pernah dilatih gitu ya. Nah ini bagaimana proses pendampingannya, berapa besar kerugiannya, berapa besar biaya yang harus dihitung untuk proses transformasi ini ya. Atau misalnya itu tadi, kalau tiba-tiba, ternyata dia mengalami yang namanya disability, incapacity, kalau bahasa hukumnya itu adalah incapacity. Incapacity itu apa? Incapacity itu adalah ketika seseorang mengalami suatu kondisi, biasanya sih karena sakit kronis ya, sehingga secara hukum ya dia tidak mampu ya untuk melakukan tindakan-tindakan hukum. Contoh misalnya dia kena penyakit namanya demensia, Alzheimer gitu ya. Nah, kalau dia kena sakit seperti itu gitu ya, nah itu dia nggak bisa gitu loh untuk tanda tangan dokumen-dokumen hukum. Misalnya dia mau apa melakukan pinjaman kah atau dia mau tarik deposito segala macam, itu secara hukum dia nggak bisa lagi karena dia dianggap incapacity atau dia mengalami koma dan lain sebagainya. Ini repot. Kalau sebelumnya dia tidak membuat satu power of attorney, surat kuasa, dia tidak membuat satu akta ya yang menyatakan siapa yang bisa di antara semua anaknya atau direktur mana misalnya yang dia pilih untuk tanda tangan semua ini repot nanti ya. Bank kan nggak mau gitu, ya beresin dulu gitu. Kita nggak mau semuanya itu harus di depan notaris. Surat kuasanya pun nggak bisa tanda tangan biasa, harus di depan notaris ya. Contohnya gitu. Atau misalnya di dalam kehidupannya dia ternyata ya dia nggak cocok lagi dengan istrinya segala macam ya. Nah ternyata biayanya itu apa namanya dia ada perjanjian di mana dia tetap misalnya mereka tuh membangun bisnis ini berdua. Nah udah pisah ini gimana nih? Ini aja udah repot banget gitu ya. Nah terus istrinya daripada dia berantem berantem terus misalnya nih ya istrinya bilang ya udah kamu yang apa namanya kamu yang manage lah company itu tapi
kepada saya berikan setiap bulan sekian gitu, misalnya sekian puluh juta atau apalah ya, aset ini buat saya lah bla bla bla. Nah, ini juga mesti perlu dipikirkan, kalau enggak kan nanti jadi goyang nih, karena banyak aset-aset yang misalnya jadi kepecah dua ya. Contoh paling gampang ya itu tadi, misalnya ayam Suharti ya, teman-teman mungkin tahu ya, si ayam goreng Suharti kan ada ayam goreng Suharti dan ada Nyonya Suharti kan. Nyonya Suharti itu yang suaminya ya, yang ayam goreng Suharti kan yang si ibunya gitu, si Nyonya Suharti, si pemiliknya itu gitu. Nah, ini aja kan repot nih nanti. Kalau misalnya nih Suharti itu udah dipegang sama apa namanya suaminya justru pemegang hak patennya lah istilahnya begitu ya. Nah gimana dia nggak bisa lagi bikin bisnis dengan nama Suharti, dia harus bikin merek baru. Dan untuk satu merek diterima langsung itu nggak bisa cepat, itu butuh bertahun-tahun. Nah ini kan repot ya kayak gitu. Nah kemudian juga kalau misalnya dia pengennya itu, saya udah capek banget deh gitu ya, saya pengen banget di pensiun tahun depan. Nah ini kan repot kalau dia udah nggak membuat satu perencanaan sebelumnya ya. Nah itu apa ataukah sebenarnya dia juga mau ya udah deh bisnisnya dia ini banyak ya cabang-cabangnya sana sini, ya udah yang bagian ini ya yang dia mau fokus di misalnya apa gitu ya, misalnya bisnisnya itu mengurusin dari ujung sampai ujung gitu ya, dia mau fokus di satu bidang aja, yang lain dia mau jual aja. Nah ini kan harus dihitung dari sisi pajak, dari sisi yang lain-lain, dari sisi aset dan sebagainya, dari sisi hukumnya gimana, akta-akta apa yang harus dibuat. Nah ini semuanya perlu untuk dipikirkan gitu ya. Nah, kenapa ini penting banget gitu ya? Karena sebenarnya perencanaan untuk suksesi bisnis ini atau transfer to the next generation ya, yang paling besar efeknya itu sebenarnya adalah ketika seseorang meninggal gitu ya. Nah, kenapa bisa demikian gitu ya? Karena ya ketika seseorang meninggal ya, yang dia tinggalkan itu apa? Dia sudah pindahkan, dia udah berpindah alam lah istilahnya ya. Dia udah masuk ke dalam liang tanah gitu ya. Nah, tapi apa yang terjadi dengan aset, dengan harta? Nah, kalau kita berbicara mengenai harta ya, yang ditinggalkan harta peninggalan itu bukan semata-mata harta doang, tapi yang dimaksud sini adalah net aset ya. Hutang juga termasuk harta, tetapi dalam sisi yang lain gitu dan itu diwariskan. Jadi hutang itu juga diwariskan. Nah, anggaplah misalnya seorang Mister X ini sesuai dengan gambar tuh dia punya misalnya dia punya rumah, punya properti, punya hotel, rumah sakit, dia rekening di bank ya. Tapi dia juga punya hutang, ya hutang pajak dan sebagainya. Tiba-tiba dia meninggal tanpa angin tanpa hujan dia meninggal tiba-tiba. Nah, apa yang terjadi dengan hartanya dia? Ya, hartanya dia itu kan langsung yang namanya makanya kenapa banyak orang bingung ya, apa sih kenapa sih sekarang ini namanya kalau dia hidup itu aset itu namanya aset ya. Eh, dia harta yang dimiliki itu namanya aset, tetapi ketika dia meninggal itu bukan disebut lagi aset tetapi estate. Ya, estate. Kenapa estate? Nanti saya jelaskan di slide berikut ini ya. Karena semua yang dia miliki itu langsung kelok gitu ya dan itu berpindah kepada negara. Ya, berpindah kepada negara maka namanya menjadi estate ya. Nah, jadi aset berubah menjadi estate ketika seseorang meninggal. Nah, ternyata di dalam asetnya dia itu tidak hanya terdiri dari terkandung itu hanya dari harganya, misalnya sebuah rumah ya, kita ngomong yang simpel aja, properti rumah gitu ya, si Bapak A ini dia punya satu rumah gitu. Nah, di dalam hartanya, di dalam rumah itu memang ada harganya ya, contoh rumahnya itu di daerah, misalnya di daerah Menteng gitu ya, harganya itu misalnya 20 miliar, itu harga atau nilainya. Tetapi di dalam asetnya itu juga ada manfaat. Manfaatnya apa? Misalnya si Bapak ini punya satu istri dan dua anak. Ya, istri dan anaknya pulang ke rumah adalah tempat mereka berkumpul bersama. Itu manfaatnya. Ya, nah, apa yang terjadi ketika Bapak X ini meninggal? Nah, ini jadi ribet urusannya gitu ya. Misalnya ini dia simpel banget hanya punya satu rumah. Nah, ketika dia meninggal, ya asetnya yang dia miliki itu tuannya itu udah masuk, udah pulang ke surga tuannya si aset ini, sudah pulang lah, udah masuk ke dalam tanah ya, kayak gitu, atau udah dikremasi lah. Nah, si aset itu harus mencari tuan yang baru ya. Siapa tuan yang baru ini? Nah, bisa terdiri dari beberapa orang, bahkan orang yang tidak diinginkan bisa menjadi tuan dari aset itu. Itu makanya namanya menjadi estate karena ketika seseorang meninggal aset itu langsung berpindah kepada siapa? Berpindah kepada negara dan semua akan dibagi sesuai dengan hukum negara. Makanya di negara kita ini ada 3 hukum waris ya
teman-teman mungkin tahu ya, ada hukum waris perdata, hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Nah, dari situ aja nanti negara akan membagi kalau tidak ada dia membuat yang namanya wasiat ya, contohnya gitu. Kenapa perlu begitu? Karena kepemilikannya dari satu orang menjadi beberapa orang, dari seorang suami menjadi istri dan anak dua ya. Nilainya bagaimana? Dari tadinya sekarang 20 miliar. Nah, ini bagi-bagi rumahnya gimana? Ya, karena kalau aset itu kan kalau deposito dan lain itu gampang bagi-baginya. Tapi kalau rumah gimana? Nggak gampang kan, kayak belah, kayak potong kue ulang tahun tuh nggak bisa. Nah, sedangkan di situ ada manfaat. Manfaat itu misalnya bagi si istri itu adalah segalanya buat dia. Dia juga peras keringat untuk dapatkan rumah di Menteng 20 M. Tetapi dia bukan pemilik tunggal, ada anaknya. Mereka adalah ahli waris bersama-sama dan dia tidak boleh menguasai. Kalau misalnya dia jual rumah itu tanpa minta izin kepada anaknya ahli waris yang lain, dia bisa dituntut. Ya, seperti dia bisa digugat. Nah, dokumen kepemilikan yang tadinya atas nama bapak ini sekarang udah langsung atas nama bertiga. Itu aja langsung pindah bayar namanya BPHTB, Bea Pengalihan Hak Tanah dan Bangunan. Ini belum jual ya, ini baru berpindah karena aset itu harus punya tuan, tuannya kan udah masuk tanah gitu ya. Nah, ini harus punya tuan yang baru. Peralihan ke tuan yang baru ini ada beanya nggak ada, pajaknya nggak ada, BPHTB-nya. Ya, kemudian resikonya gimana? Resikonya tadi itu yang tanggung si bapak, misalnya dia agunkan segala macam gitu ya, ada biaya-biaya yang melekat di situ, itu resiko dia. Misalnya si bapak ini dia nggak pernah ikut namanya tax amnesty, dia nggak pernah isi di dalam SPT-nya dia. Nah, ini jadi satu musibah kalau misalnya mereka tidak beresin itu, karena nanti si orang pajak kalau dia cek ternyata aset ini tidak pernah ada di SPT manapun, tiba-tiba si anak mengaku-ngaku gitu ya bahwa apa namanya, dia terima rumah itu secara warisan, ya nggak bisa ya, nanti ada kena pajak final dan juga dendanya. Makanya kemarin ada yang namanya tax amnesty. Nah, segitu riwahnya ini baru satu aset. Kebayang nggak yang lain, termasuk dengan company, dengan saham ya, dengan yang lain-lain juga gitu ya. Nah, jadi bagaimana panduan langkah demi langkah untuk membantu Anda dalam merencanakan transfer kekayaan dan suksesi bisnis ke generasi berikutnya? Yang pertama, evaluasi situasi keuangan Anda. Ya, kira-kira bisnis ini gimana? Ya, secara keuangannya gimana? Tinjau semua asetnya. Ya, ternyata banyak nggak aset ternyata di sini itu masih join aset ya. Misalnya ada yang beli ruko ya, beli ruko dengan adiknya, tapi atas nama adiknya gitu. Kalau tiba-tiba adiknya meninggal itu gimana? Kalau tidak ada surat akta di antara mereka ya, akta resmi secara hukum, pasti anak-anak adiknya bilang itu adalah aset mereka. Padahal kan nggak seperti itu. Nah, itu diberesin ya. Tentukan tujuan dan saran Anda. Apa sih sebenarnya tujuannya? Emang mau nih perusahaan dikembangkan lagi, jauh semakin besar, atau lebih baik dijual aja deh, ya, biar kita menikmati aja hasilnya. Ya, tergantung orangnya mau seperti apa. Buat rencana suksesi, ya kira-kira ditentukan ya yang mana nih calon penerusnya. Ternyata anak saya nggak bener deh. Maksudnya saya nggak percaya anak saya, tapi cucu saya itu brilian banget. Cucu saya itu luar biasa. Saya mau ini semuanya diurus oleh cucu saya. Nah, itu buat rencana suksesinya. Anak ini mulai dilatih, didampingi, di apa segala macam gitu ya. Nah, itu namanya rencana suksesi. Tetapkan jadwal untuk transisi kepemimpinan, dan ini butuh konsultan karena anak ini mungkin dia masih muda, dia mesti di-equip ya, dilengkapi dari bidang apa, leadership, manajemen dan lain sebagainya ya. Konsultasi dengan profesional ya, ahli hukum, ada nggak akta-akta yang harus dibuat dalam akta pengalihan hak gitu ya, misalnya gitu. Buat perencanaan waris, estate planning report, dan akta wasiat. Ya, bertemulah dengan seorang estate planner gitu ya. Kemudian kenapa penting banget dibuat nih estate planning ini? Karena ya berdasarkan apa namanya kondisi yang ada terutama di Indonesia ya. Masalah terbesar pewarisan itu adalah yang pertama menentukan hukum warisnya dulu. Ya, menentukan hukum waris aja udah ribet banget ya. Misalnya ada suku tertentu dia boleh pakai dua. Kalau Muslim kan harus mau nggak mau harus pakai hukum hukum waris Islam ya. Tapi kalau dia misalnya non Muslim ya dia boleh pilih mau pakai hukum waris adat atau hukum waris perdata. Ada suku tertentu dia nggak mau gitu ya. Misalnya contoh aja ini contoh ya suku Batak. Ya, suku Batak itu kalau anak laki-laki mereka yang berhak dapat waris, anak perempuan nggak dapat ya. Nah, anak laki-laki kalau ada warisan, mereka mau pakai waris adat, jadi semua dapat sama mereka. Anak perempuan nggak terima dong, masa sih kita satu saudara gitu ya, ini juga harta gue, bapak gue, nyokap gue sama segala macam, masa lu doang yang dapat, nggak setuju.
kita pakai hukum waris perdata. Mereka saling menggugat, ribut, lah bla bla bla. Ini aja udah jadi masalah besar gitu ya, bisa memperkayalah si lawyernya gitu ya. Nah, kemudian lagi itu menentukan hukum waris. Kemudian menentukan siapa ahli warisnya. Ya, ternyata ada anak luar nikah lah, dia ada anak adopsi lah, ya istrinya lebih satu lah dari satu dan sebagainya. Ini aja udah ribet. Yang ketiga, masalah pencarian. Ya, banyak sekali harta yang mungkin saja orang tuanya yang tahu, anaknya nggak pernah tahu, istrinya nggak pernah tahu. Ya, gimana kalau tiba-tiba dia berpulang? Ya sudah, kalau dia tidak pernah kasih tahu dan orang tidak tahu di mana dia menyimpannya, itu tidak bisa ditemukan di mana-mana. Dan kita tahu bersama, yang namanya bank, kita nggak bisa datang nih ketok pintu ke bank hanya membawa surat penetapan waris. Bank tanya mana dokumennya bahwa kamu, dia tanya kan, kamu dari mana taunya kamu ahli waris yang sah, bawa kan surat penetapan waris. Yang kedua, mana dokumennya, ya bahwa dia punya deposito misalnya di bank tersebut, atau nggak usah jauh-jauh deh, SDB deh, safe deposit box, mana sertifikatnya. Kalau kita nggak tahu gimana, boro-boro lah yang tahu aja di mana gitu ya. Nah itu repot ya. Nah itu semuanya perlu di inventarisir dengan baik. Nah, setelah pencarian, pencairan, ya pencairannya ini juga repot kalau tidak diatur dengan baik sebelumnya. Ya, nah panduannya itu miliki polis asuransi untuk aset likuid dan proteksi. Ya, sampai saat ini di dunia, di seluruh dunia dari sisi finansial, aset likuid itu hanya ada dua. Satu dalam bentuk trust yang tidak termasuk, dia tidak ikut aturan hukum waris di negara tersebut ya. Nah, dia berupa perjanjian, itu hanya ada dua, yaitu trust dan satu lagi polis asuransi. Kalau di Singapura, orang boleh pilih, ya, dia nggak mau pakai polis untuk mewariskan hartanya, boleh nggak? Boleh. Dia ikut yang namanya trust. Gitu. Apa maksudnya trust? Lembaga trust. Lembaga trust itu artinya satu lembaga, itu perusahaan di mana dia cantumkan ya, dia mau ngasih ke siapa aja. Jadi nanti begitu dia nggak ada, si lembaga trust ngasih sesuai dengan yang dia mau. Gitu. Nah, kemudian lagi satu lagi polis ya, karena polis itu bukan harta waris tapi perjanjian ya antara si pemegang polis dan perusahaan. Bagaimana dengan pajaknya gitu ya, itu harus dikelola dengan baik dan komunikasikan apa yang dia inginkan kepada si para ahli waris. Ya, ini 5 pilar ya, utama perencanaan waris, estate planning, ya, itu estate planning documentation report ya. Dia ketemu dengan seorang estate planner, kemudian dia buat akta wasiat depan notaris, kemudian dia diskusi dengan insurance agentnya, mana polis asuransi jiwa, dia buat namanya surat kuasa ya, kita kan nggak pernah tahu ya, tiba-tiba kena stroke lah, inilah itulah ya kan, nggak tahu nih siapa yang dia beri kuasa. Atau misalnya namanya health Medicare, kalau Indonesia yang kayak gini belum jamak gitu ya, belum banyak gitu. Health Medicare itu artinya saya membuat surat pernyataan kalau terjadi sesuatu dengan saya, misalnya saya kena koma dan saya kena stroke gitu ya, dan dipasangi semua alat, ya udah lepas aja semuanya. Kalau saya hidup, kalau saya meninggal ya sudah berpulang. Saya nggak mau tergantung dari mesin. Gimana caranya dia buat namanya health Medicare. Nah, di dalamnya ada juga perencanaan suksesi bisnis dan diaktakan di depan notaris. Ya. Begitu, ini adalah penjelasan dari saya. Kalau Bapak Ibu masih punya pertanyaan, boleh di screenshot ini. Kalau mau tanya kepada saya, misalnya nggak sempat lagi, mau tanya lebih lanjut, atau kita akan diskusi dengan Ibu Merly nanti ya di Sentra Park kalau saya nggak salah. Oke, demikian. Salam. Thank you Bu Mona buat penjelasannya. Ini sepanjang Bu Mona jelasin ya, udah banyak pertanyaan yang di chat nih, Oh twing-twing ya, gitu kan ya. Udah banyak kepikiran nih kayaknya jadinya ya silakan, gitu. saya tadi nggak baca. Silakan Bu Merly, silakan bacain. Iya, boleh ya saya baca satu-satu. Yang pertama dari, sebentar ya, sorry ya. Aduh, gimana caranya? Oke. Kapan, ini dari Pak Arjo. Pak Arjo ini di Amerika ya gitu, jauh-jauh nih ya ikut acara ini online. Luar biasa. Heeh. Nih, menurut pertanyaan dari Pak Arjo, kapan lebih baik perusahaan diurus oleh profesional dan kapan lebih baik perusahaan diurus oleh anggota keluarga? Apakah keluarga harus mulai membentuk, sorry ya, gimana ini saya lihat nih. Ada yang bisa bantu? Oke. Apakah anggota keluarga harus mulai dari bawah, jadi asistennya asisten misal ya, atau cukup terlibat dalam kegiatan keseharian? Atau anggota keluarga dilarang ikut campur, ya udah profesional aja. Nah, mungkin boleh bantu dijawab dulu.
Atau mau saya sebut pertanyaan lainnya satu-satu aja kali ya, Bu Mona ya? Oh, satu-satu ya, oke. Oke, Terima silakan. kasih ya Pak Arjo ya. Jadi kalau demikian itu kita nggak bisa bilang ya, maksud saya itu sangat-sangat spesifik ya. Maksud saya yang itu tadi, makanya di dalam perencanaan suksesi bisnis itu salah satu poin pentingnya adalah diskusi pastinya dengan keluarga, karena dia yang paling tahu gitu ya. Misalnya seperti itu dan hitung-hitungan, makanya nggak bisa juga apa namanya diputuskan sendiri, mending didiskusikan. Misalnya konsultasi aja dulu misalnya dengan pajak. Nah ini kalau misalnya saya jual itu saya hitung-hitungan pajaknya bagaimana sih, kayak misalnya kayak gitu ya. Atau misalnya dia konsultasi dengan konsultan yang benar-benar mengurus ya mengenai asset valuation. Jadi memang ada konsultan-konsultan misalnya kayak Deloitte gitu ya atau di EY, mereka memang ngurusin nih, ini satu perusahaan kalau mau dijual ini nilainya berapa sih gitu loh. Nilai pasarnya itu berapa. Jadi kan kita bisa memutuskan gitu loh ya. Nah, kita akhirnya memang ya pertimbangannya itu pasti sangat-sangat spesifik ya. Karena kan di dalamnya apa namanya ya keruwetan gitu ya. Di dalam satu company itu kan beda-beda ya. Misalnya dia punya resiko itu besar sekali atau juga misalnya terjadi perubahan teknologi ya, misalnya contoh dulu kayak pager ya. Dulu kan pager itu luar biasa, tapi kan seiring dengan perubahan teknologi lah, bla 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 gitu ya, dia akhirnya meredup. Nah, kita juga lihat kalau seandainya nih perusahaan kita, kayaknya memang ini sudah mulai menurun asetnya atau kita melihat agak susah nih kita untuk ngejar apa namanya percepatan teknologi nih ini bagaimana nih mumpung harganya masih bagus. Nah kita boleh tuh untuk diskusi ya, tapi memang ini satu keputusan yang tidak bisa kita ambil sendiri. Kalau saja saya ya harus kita satu diskusi dengan keluarga ya, terutama dengan siapa-siapa gitu ya, keluarga sendiri tentu saja ya, atau dan juga pasti dengan konsultan hukum, konsultan pajak dan juga konsultan bisnis. Demikian kayaknya ya, Bu Merly ya. Oke, heeh. Mungkin kalau boleh, tambahin sedikit, saya punya teman yang memang dia second generation perusahaan gondola. Perusahaan gondola pastinya gede ya. Jadi dia tuh cerita dari waktu maminya, jadi mami papi yang perusahaan ini punya mami papinya. Jadi waktu dia masih kecil, dia tuh sering bantuin maminya, rapiin bon. Kan zaman dulu kan masih mungkin bon kayak gitu ya, nah itu dia dari benar-benar dari waktu dia kecil udah urusan sama bon. Jadi ketika udah besar dia udah, apa ya, itu kehidupan di perusahaan gondolanya ya udah biasa aja. Akhirnya ketika udah besar kan pastinya kayaknya sih nih orang tuanya memang pengen ngewarisin ya bisnisnya ini ke si anaknya ini. Karena anak yang satunya kebetulan tinggalnya di luar negeri, otomatis udah nggak bisa lah, nggak akan ngurusin gitu ya. Nah, cuma kan anak kan biasa punya kepentingan sendiri ya. Oh, saya nanti kerja sama mama papa gajinya berapa gitu kan ya. Atau malah digajinya kecil banget gitu kan. Ah, si teman saya ini pinter, dia memang sempat kerja di banking buat cari pengalaman. Ketika kerja di banking kan dia dapat gaji kan sekian. Nah, terus suatu hari karena ceritanya pengen ditarik sama mama papanya, udahlah saatnya lah bantuin gitu kan ya. Dia ngelamar kerja ke perusahaan lain gitu kan ya, dia pengen tahu dapat penawaran berapa. Nah, penawaran itulah yang dia berikan ke mama papanya. Ini agak kurang ajar juga ya, tapi ya oke, maksudnya itu make sense, kalau enggak dia nggak bisa hidup, bener nggak? Kan dia, si teman saya ini juga pengen berkeluarga dan sebagainya. Nah, dia lakukan itu, akhirnya dia mendapatkan income yang sepadan ya, ketika dia bekerja di luar sana. Sehingga, kalau bisa dibilang sukses di bisnis, ya ini cukup mulus ya, gitu, pendaratannya cukup mulus. Nah, sampai sekarang dia udah, ya jadi pemimpin ya di perusahaan tersebut. Mama papanya udah inilah pensiun lah gitu. Heeh, iya iya iya. Iya, kayak saya juga punya klien yang seperti itu ya, anaknya dia dua-duanya, dia punya anak 2, dia punya perusahaan, anaknya 2 gitu ya, satu udah tinggal di Inggris, satu di Yunani. Yang di Yunani malah udah lepas kewarganegaraan, yang di Inggris kayaknya dia saya nggak tahu, dia lagi proses. Nah, ini juga tergantung, makanya tadi saya bilang sangat-sangat tergantung dari kondisi keluarga. Nah, kalau misalnya dia punya perusahaan konstruksi gitu ya, konsultan dan konstruksi di Indonesia. Nah, saya ngomong gitu sama dia, "Terus gimana, Pak?" Saya bilang gitu. "Aduh, saya nggak bisa nih, Bu," katanya. "Saya mau pergi. Aduh, saya udah tua ya," kata dia. "Saya mau pergi aja deh. Saya mau tinggal." Dia milih kayaknya dia mau tinggal di Yunani gitu sama istrinya. Nah, "Ini bagaimana nih dengan perusahaan ini?" "Gimana ya, Bu?" Dia nanya ke saya. Terus saya bilang, "Ya sebenarnya memang yang paling bagus itu Bapak diskusi dengan anak-anak. Tapi kan
Bapak harus lihat possibility. Misalnya, apakah anak-anak itu bisa running perusahaan ini remote gitu ya, karena, misalnya mereka di sana dan apakah bidangnya sama, karena dia punya bidang ini sangat-sangat spesifik gitu loh, konstruksinya yang alat-alat berat apa kayak gitu ya, dan saya lihat anak-anaknya bukan di bidang itu yang pertama. Yang kedua, mereka mau nggak datang ke Indonesia, terutama ketika customer-nya itu di Indonesia, ya kan repot ya, ya intinya seperti itu. Nah, apa yang terjadi gitu ya, bisa aja opsi lainnya adalah Bapak jual kan, jual saham, dia ada kongsi gitu sama temennya ya. Nah, kalau kejual saham itu kan juga ada prosedur-prosedurnya, dia harus tawarkan dulu kan kepada internal dan lain sebagainya, kalau nggak ada baru keluar. Nah, masalah lagi adalah apakah si pasangannya, partnernya itu dia setuju nggak dapat partner baru lah inilah itu. Nah, itu cukup complicated. Jadi makanya menurut saya ini tidak bisa kita hadapi seperti kayak kita mau ganti apa gitu, ganti mobil gitu ya, ganti Iya. rumah gitu, itu gampang enggak seperti itu. Karena ini juga melibatkan karyawan, apalagi mereka-mereka yang udah setia sama kita dan sebagainya ya, kita harus bayar mereka punya apa namanya, kalau kita pesangon ya, kalau seandainya kita keluarkan mereka dan kalau maksudnya mereka dijual perusahaan ini, mereka juga ikut pindah, tetap harus kita bayar pesangonnya kan. Walaupun nanti di tempat yang baru dia hitung lagi dari nol gitu loh, misalnya Mas. Kira-kira kayak gitu ya, Bu Meli. Oke. Thank you, Bu Mona. Pertanyaan selanjutnya ya, boleh? Izin tanya, Bu Eh, Mona. oh oke, Bang Silakan. Yan, silakan. Ya, ada 2 pertanyaan. Pertama, Bu, saya mau tanya ya, kalau Ibu pernah urus ini ya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96 versus Undang-Undang Nomor 174, biasanya itu kekuatan hukumnya kuat mana, Bu? Ya, itu Apa pertanyaan itu ya, saya Pak tuh. ya? Saya nggak hafal sih mengenai apa itu, Pak ya? Undang-Undang Nomor 4 tentang hak tanggungan, Bu. Tentang apa? Hak tanggungan Tentang ya, hak gimana? tanggungan. Kalau satunya Heeh. lagi tentang apa, Pak? Undang-Undang Nomor 174 tentang perkawinan. Oh, ini relatif contohnya kayak gimana nih masalahnya, Pak? Biar gampang. Contoh soal yang Ya, lebih gampang aja, contohnya gimana? Undang-Undang hak Case-nya. tanggungan itu kan mengikat pihak ketiga terkait dengan kebendaan Mhm. atas hak ya. Dia sebenarnya biasanya jadi kreditur ya, Oke. biasanya bank. Terus terkait dengan Undang-Undang Pernikahan 1 Nomor 74, biasanya Mhm. pasal 35 itu tentang Mhm. harta itu apa itu. Mhm. Nah itu kekuatannya Ibu pernah ngawal tentang Ini dalam kasus klien-klien. apa nih? Pemiliknya ini dia meninggal apa dia bercerai? Itu beda soalnya. Ya hutang piutang lah, hutang Iya, piutang kalau meninggal misalnya kan dia tadi hutang kan hutang. kan tadi kita ngomong waris ya. Kan Oke. Nah, ya. kalau yang namanya waris itu Sorry, itu pertanyaan saya nomor 1 ya, tentang heeh. pernah nggak seriwuh itu seribet Ibu kekuatan undang-undang hak tanggungan itu lebih kuat mana Pasti hak tanggungan. versus ya. Heeh. Yang Terus kedua ini terkait prenuptial agreement. heeh, perjanjian Biasanya pisah harta, ya gimana, Pak? ya bisa harta itu kan di Undang-Undang Hak Tanggungan tidak bisa mengikat pasangan nikah Hmm. atau Jadi gini, yang oke, saya cukup ngerti ya maksudnya Pak ya. Jadi gini, kalau misalnya nih seseorang dia apa namanya membuat perjanjian pisah harta ya. Kalau dia membuat perjanjian pisah harta ya otomatis kan masing-masing ya. Artinya ya ketika dia menikah ya, misalnya suami istri menikah sama-sama pengusaha nih ya. Terus kemudian suaminya itu ternyata dia membuat deal gitu ya, deal bisnis dan dia punya hutang bisnis gitu ya dengan kreditur ya. Nah, kalau terjadi resiko, misalnya lah tiba-tiba si suami ini meninggal, ya itu hartanya istri itu aman lah, dia tidak bisa diganggu gugat karena mereka udah pisah dari awal. Jadi yang hanya bisa dikuasai oleh kreditur itu adalah harta si suami aja, gitu loh. Contohnya misalnya kayak gitu. Nah, tetapi ya kita harus ingat bahwa eh, secara hukum di Indonesia yang paling tinggi ya ahli waris nomor 1 itu adalah kreditur ya. Nah, jadi kalau misalnya nih gini, mereka ada perjanjian pisah harta nih, terus tiba-tiba lah si suami itu meninggal ya. Nah, anaknya masih kecil misalnya kayak gitu. Nah, kalau seperti itu berarti kan dia punya hutang nih ya si suami yang meninggal ini. Nah, kalau dia punya hutang, si anak kecil ini itu kan harus beresin tuh hutang bapaknya yang masih di bawah umur kan, karena dia wariskan ke dia gitu loh ya. Walaupun istrinya nggak ada hubungan gitu loh. Nah, tapi sebagai ibu gimana? Masa anak kita sekiprit-kiprit gitu udah mereka diberi tanggung jawab hutang. Mau nggak mau kita sebagai istri, ya kita ngeberesin. Kalau seandainya kita nggak ngeberesin ya sudah, berarti nanti itu akan
apa namanya, dipakai ya, diambil lah istilahnya gitu oleh si kreditur gitu ya, untuk dia sebagai pembayar hutangnya mereka. Nah, itu kira-kira seperti itu. Jadi kalau ditanya haknya gimana, ya pastinya itu adalah kreditur nomor satu, termasuk dalam hal ini adalah negara. Jadi kalau misalnya seseorang meninggal dan dia ada banyak hutang pajak, ya itu berarti kan dia krediturnya itu adalah negara gitu. Jadi jangan pikir wah saya santai-santai aja, dia sih udah enak-enak di surga, tapi yang ditinggalin ini setengah mati bayarin hutang pajaknya dia. Ya, tapi jangan lupa juga bahwa ahli waris itu punya yang namanya hak menolak waris ya. Kalau dia bilang, "Aduh, buset nih gue apa namanya diberi orang tua ya apa namanya waris gitu 20 M gitu, tapi ternyata hutangnya 25, berarti kan dia minus 5 gitu. Ah, nggak mau lah gue ngapain pusing kepala. Nah, dia boleh datang ke pengadilan. Setahu saya undang-undang pajak itu kalau yang bersangkutan meninggal maka dia gugur kewajibannya. Kita bedain NPWP pribadi sama NPWP badan. Kalau Kalau NPWP perusahaan kan pribadi, dia beda ya, memang Pak ya. Tapi kan kalau kalau misalnya NPWP dia badan, itu NPWP badan sebatas hanya sekapa megang saham. Kalau jatuhnya ke anak kecil, kalau di pasal KUHP Perdata itu kan dia di bawah pengampuan. Jadi tidak ada kewajiban untuk dia untuk melakukan berbagai macam tagihan itu. Maksud saya contohnya nanti saya kasih ke Ibu Merly ya dasar hukumnya ya Pak ya. Setahu saya sih namanya hutang itu juga diwariskan walaupun itu ke anak kecil. Nah, tapi nanti saya kasih dasar hukumnya karena kan kita ini soal hukum ya, kita nggak mungkin mereka-reka atau gimana. Nanti saya kasih dasarnya biar nanti juga teman-teman yang ada di sini biar tahu lebih jelas gitu kali ya Bu Merly ya, biar nanti Ya. semuanya terinformasi dan bisa juga ngecek langsung dengan hukum tersebut. Bang Ian domisili di mana? Bang Ian. Halo, Pak Ian? Iya. lagi di luar kota. Oh, oke. Tapi domisili di Jakarta sebenarnya. Ya, ya. Oh, backgroundnya hukum ya kayaknya ya. Ya, tadi kan masalah waris kan jatuhnya ke hukum. Enggak, saya nanya, saya nanya profesinya Bapak. Kenapa? Saya tanya profesinya Bapak. Swasta saya. Oh, swasta. Oke. Kalau pas di Jakarta kita monggo ngobrol lebih lanjut di acara IBM nanti hari Senin. Ya, oke. Gitu. Thank you ya Pak Yan. Nanti saya kasih ya Pak ya, nanti itu detail datanya nanti boleh dibaca sama teman-teman semua. Oke, ada pertanyaan berikutnya nih, masih ngantri soalnya. Maaf ya gitu. Apakah legasi dari Pak Andika, apakah legasi harus berbentuk harta, aset, uang perusahaan? Bagaimana dengan pola pikir, karakter, dan budaya keluarga? Nah, ini gimana nih Bu Mona? Ya, ternyata yang namanya legacy itu kan dari awal saya udah bilang ya, itu makanya agak rumit ya suksesi bisnis ini. Karena yang diwariskan itu atau yang ditransfer itu bukan hanya semata-mata yang namanya harta kan tidak semata-mata apa namanya ya berupa misalnya uang, properti gitu, aset dan hutang gitu ya. Ternyata juga ada karakter budaya gitu yang ada di dalam perusahaan itu. Nah, itulah sebab makanya saya bilang tadi bahwa ini yang harus diomongin gitu dengan si ahli waris kita ya, maksudnya siapa penerusnya gitu loh ya, apa kalau misalnya kita mau nitip pesan sama mereka atau gimana gitu, itu memang butuh proses ya, istilahnya gini lah, orang kalau mau nikah itu perlu ya saling mengenal satu sama lain, pacaran dan lain sebagainya. Nah sama suksesi bisnis itu sebelum hari pernikahan atau sebelum benar-benar tekan gong gitu ya, pukul gong bahwa sudah benar-benar secara resmi yang menggantikan saya di posisi ini adalah anak saya lah bla bla bla, itu sudah mulai ada tektok-tektokan gitu. Jadi istilahnya biar bisa smooth juga, karyawannya juga bisa lebih mengerti dan mereka respect sama yang baru tapi tetap hormat sama yang lebih tua dan sebagainya. Tapi itu pasti ya, apalagi kita di Indonesia ya, budaya itu sangat dan masing-masing perusahaan itu kan punya budaya ya, budaya perusahaan itu ada gitu ya, dan itu saya yakin jangankan gitu juga ya, mengenai juga yang paling penting adalah sebenarnya apalagi kita di zaman teknologi ini misalnya aset-aset digital lah ya. Misalnya
kripto ya, saham dan lain sebagainya. Nah, itu gimana tuh cara mewariskannya gitu ya. Kalau rumah kan ada surat-suratnya resmi segala macam. Nah, kalau ini gimana ya? Nah, itu makanya perlu ya untuk berkonsultasi ya dengan seorang estate planning gimana nih, termasuk juga nanti dari dihitunglah misalnya kalau ada aspek pajaknya, mitigasi resikonya dan sebagainya, sehingga kita udah ngerti nih bahwa semua yang kita miliki itu pada potensi resiko dan biaya-biaya serta pajak yang melekat pada semua aset itu, termasuk juga dengan aset-aset digital. Ya. Thank you Bu Mona, semoga Ya. menjawab ya Pak Andika ya. Kemudian ada dari Pak Fendi nih Bu Mona. Gimana kalau misalnya anaknya ini masih di bawah umur, solusinya supaya anak bisa dapat harta dari yang meninggal itu baiknya kayak apa Bu Mona? Ya, oke. Jadi teman-teman, makanya sebenarnya penting banget ya, karena kita ini juga dalam sesi edukasi gitu ya. Jadi penting banget sebenarnya ketika kita punya anak, terutama mereka itu belum berusia 21 tahun ya, atau minimum 18 tahun. Sebenarnya penting banget kita melakukan yang namanya pembuatan estate planning documentation report, termasuk juga di dalam akta wasiat. Kenapa? Karena di dalam akta wasiat itu kita sebutkan apa yang akan terjadi, siapa wali yang akan kita tunjuk kalau terjadi resiko ya pada orang tua. Misalnya, termasuk misalnya kalau seandainya misalnya saya nggak percaya nih ya, saya nggak percaya suami saya ini bisa mengasuh anak-anak saya gitu, misalnya begitu. Boleh nggak nanti saya cantumkan siapa wali yang saya mau? Ya boleh saja gitu loh, ya saya cantumkan itu. Kalaupun nanti saya bisa saja nanti suami saya itu menggugat, oh masa sih dia ayahnya nggak bisa. Nah ini memang nanti jadi ada potensi sih ya kalau yang beda begitu, karena secara umum biasanya yang menjadi wali itu adalah pasangan yang hidup terlama, which is itu kan pasangan kita ya. Misalnya kalau saya perpulang duluan ya itu berarti suami saya gitu loh. Tapi kalau ada hal-hal lain yang saya inginkan dan sebagainya bisa saja saya taruh di wasiat. Atau misalnya kayak kejadiannya Vanessa Angel itu ya mereka perlu yang membuat yang namanya estate planning documentation plus wasiat. Di dalam wasiat mereka akan menunjuk siapa orang yang mereka percaya menjadi wali. Kenapa kalau mereka tidak sebutkan itu, karena nanti jadi bermasalah nih, karena negara yang putuskan kan, pengadilan yang putuskan gitu loh. Wow, dan itu belum tentu sesuai dengan keinginan saya. Misalnya saya pengen anak saya diasuh oleh adik saya, karena saya tahu adik saya hatinya bagaimana. Karena wali itu tidak sembarangan wali gitu ya, dia harus punya kemampuan kemampuan dalam hal finansial, kemampuan dalam hal bagaimana mendidik anak ini, ya mengasihi anak ini, ya menganggap sebagai anaknya sendiri sampai anak ini berumur misalnya minimum 21 tahun. Nah, kalau saya tidak tentukan itu, negara yang putuskan, dikasihlah kepada misalnya saudara suami saya. Ya walaupun dia baik, tapi dia tidak sebaik misalnya ya. Ya tapi mau bagaimana? Itulah makanya kalau kita sudah mengerti mengenai hal ini penting banget ya, dan kita juga kasih tahu ke teman-teman sebenarnya penting. Kenapa akta wasiat itu bukan hanya buat orang yang udah tua dan udah mau meninggal, enggak gitu. Itu adalah pernyataan kita in case of terjadi sesuatu, kita udah atur, termasuk juga untuk apa yang terjadi dengan anak-anak kita, perwalian dan sebagainya. Ya, kayak gitu. Mik. Oke, terakhir ini ya. Thank you Bu Mona tadi penjelasan. Boleh tanya lagi Bu Mona? Ya silakan Pak Pak. Iwan, boleh nggak satu dulu ini yang di chat? Yang pertama kalau Pak tentang Iwan. hak kekayaan intelektual komersil atas nama badan itu kalau ahli warisnya bagaimana ya? Badan ya, seperti itu ya. Kan itu syaratnya kalau nggak salah kalau penemunya cuma satu terkait merek, paten dan lain-lain kan dia dibatasi jangka waktu ya, kalau nggak salah 50 atau 70 tahun kalau nggak salah. Nah itu kalau itu penemunya badan, tapi itu jatuhnya ke pemegang saham utama, waris ahli pemegang saham utama atau bagaimana ya? Itu pertanyaan saya nomor satu. Yang pertanyaan saya nomor dua itu terkait waris. Kalau itu kan tadi Bu nyebutin waris di Indonesia kan 3 ya. Ada KUHP Perdata itu kalau nggak salah dari pasal 830 sampai 1100 untuk non muslim. Sekarang kalau yang untuk muslim itu kan hukum kompilasi waris ya. Itu kalau waris itu ada ketentuannya nggak boleh 30%. Jadi 30% dari total. Nah, kalau itu dibuat sebelum meninggal namanya hibah kalau di kompilasi hukum waris, Bu. Mungkin itu saja masukan saya. Pertanyaannya apa Pak yang kedua pertanyaannya? Iya, kalau Ibu tadi kalau merujuk hukum kompilasi Islam
Kan waris itu nggak boleh dari 30% atau sepertiga. Gini Jadi Pak, kalau dia masih hidup namanya itu akte hibah, Hibah. gini, bukan oke, saya mengerti maksudnya Pak. Yang pertama saya jawab dulu ya, mengenai apa namanya hak gitu ya, hak paten lah atau hak intelektual ya. Nah ini kalau yang Bapak tanyakan mengenai badan ya, hak intelektual misalnya perusahaan gitu kan, misalnya gitu Pak ya. Nah ini nanti apa namanya jatuh kepada siapa kan gitu ya tadi pertanyaannya ya. Nah setahu saya kalau yang namanya seperti itu kan itu masih menjadi milik perusahaan sampai kapanpun kan yang ininya apa namanya company gitu, kecuali company ini bubar nanti itu memang nanti akan diurusin oleh para kurator ya, siapa yang ini seperti ini dan lain sebagainya. Selama itu masih di dalam badan dan perusahaannya masih ada, tentu saja menurut hukum yang ada di situ gitu ya Pak ya, itu milik perusahaan pastinya. Nah yang tadi saya bahas itu adalah milik seorang pribadi, misalnya dia apa namanya seorang desainer atau apa dan dia sudah apa namanya patenkan itu. Nah, itu kan sesuatu yang waris kan dia perlu wariskan itu. Nah, itu dia perlu buat. Kalau enggak kan nanti repot siapa atau misalnya dia seorang penyanyi lah, misalnya Chrisye gitu ya. Dia pengen lah lagu-lagunya itu segala macam itu dia mau kasih ke siapa anaknya siapa. Kalau dia mau urus itu seperti sebelumnya ya seharusnya sih itu terbagi ya sesuai dengan keinginannya dia. Tapi nanti untuk di pasal berapanya nanti saya juga itu PR saya ya saya akan kasih ke Bapak mengenai hak intelektual terutama untuk badan. Nah, pertanyaan yang kedua mengenai hukum waris Islam. Jadi jadi gini Pak, kita perlu bedakan ya antara akta wasiat ya dengan wasiat. Ya. Akta wasiat itu adalah surat ya surat pernyataan seseorang ya. Di dalam akta wasiat ada terkandung wasiatnya apa. Ya memang saya ngerti tadi Bapak bilang kalau seorang misalnya dia muslim gitu ya. Nah, di dalam hukum aturan apa namanya hukum Islam ya, seseorang itu hanya boleh membuat wasiat, memberikan wasiat. Memberikan wasiat itu beda dengan dia membuat akta wasiat. Tapi dia perlu menuliskan wasiatnya dia itu di dalam sebuah akta. Nah, di dalam akta wasiat itu dia bisa memberikan maksimum 30% dari hartanya dia gitu ya. Jadi dan itu tidak boleh ya diberikan kepada misalnya istri penerima waris nggak boleh terima yang namanya wasiat itu. Itu yang kalau Bapak maksud. Nah, jadi kalau dia mau membuat wasiat ya boleh gitu loh. Silahkan dia membuat wasiat seperti apa yang dia mau. Tetapi kembali lagi ya teman-teman perlu juga saya sampaikan di sini jangan sampai nanti terjadi misunderstanding ya karena di Indonesia sendiri ya hukum Islam itu ada dua dan banyak orang yang menjalankan itu adalah faraid ya faraid itu artinya hukum waris yang ada di dalam Al-Qur'an ya. Nah, hukum kompilasi hukum Indonesia hukum Islam Indonesia itu sedikit berbeda dengan faraid ya. Nah, kapan faraid ini dipakai? Selama semua ahli waris setuju dengan pembagian waris sesuai dengan faraid sesuai dengan Al-Qur'an tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah, silahkan aja. Tetapi yang menjadi problem, kalau seorang ahli waris ya tidak terima nih, kenapa saya dapatnya begini, saya tidak mau, saya mau menggugat. Nah, dia kan pasti datang menggugat kepada pengadilan. Pengadilan mana? Karena ini hukum waris Islam, datang ke pengadilan agama. Waktu dia datang kepada pengadilan agama akan memutuskan sesuai dengan hukum waris dong yang ada di negara Indonesia. Karena hukum waris negara Indonesia untuk beragama muslim adalah kompilasi hukum Islam. Makanya yang dia pakai adalah kompilasi hukum Islam. Jadi kapan dipakai kompilasi hukum Islam? Saat terjadi masalah dan akhirnya diputuskan oleh negara berdasarkan keputusan pengadilan. Kayak begitu. Tapi kalau misalnya pun dia mau baginya itu sesuai kompilasi hukum Islam, dia nggak mau pakai faraid, boleh nggak? Boleh. Dia mau pakai perdata, boleh nggak? Boleh, sepanjang semuanya setuju. Tapi kalau ada yang tidak setuju, dia menggugat, ya dia akan gugat sesuai dengan agama daripada yang meninggal yang pewaris tadi ya kalau misalnya dia pewarisnya muslim ya dia harus datang ke pengadilan agama. Kira-kira cukup cukup dapat ya Merly mengerti nggak maksud saya? Ya. Kata dari Pak Yan sudah cukup menjawab. Oke, tadi kita lanjut ya. Lanjut, ada satu lagi nih yang udah ngantri dari tadi ya, dari Pak Arjo lagi. Kalau misalnya warisan itu berupa rumah, apa baiknya dijual aja? Karena sekalipun ada yang mau beli, harga rumah seringkali terlalu tinggi, sulit mendapatkan pembeli. Kalau nggak dijual, seringkali anggota keluarga nggak punya dana untuk bayar PBB, terus bayar perbaikan. Terus kalau misalnya ditawarkan ke perusahaan untuk menjadi kantor, jarang yang tertarik.
dijadikan tempat kos-kosan terlalu banyak, cuma sanggup bayar harian. Nah, solusinya kira-kira gimana? Berarti ini rumahnya gede banget ya? Gitu. Oh, ini udah warisan ya? Udah waris, berarti yang pewarisnya udah berpulang dong ya? Karena ini udah jadi warisan ya? Yes, warisan kalau misalnya dapat gitu, apa baiknya dijual aja. Hmm. Oke, sebenarnya gini, ketika seseorang meninggal ya, ketika seseorang meninggal itu berdasarkan hukum itu warisan itu udah terbuka. Artinya seseorang sebenarnya secara hukum itu dia nggak boleh loh nahan-nahan ya. Misalnya gini ya, contohnya misalnya saya berpulang gitu ya, saya berpulang terus anak saya satu ya. Berarti kan harta itu jatuh kepada karena saya non muslim jatuh kepada suami dan anak saya ya, golongan satu gitu loh. Nah, misalnya nih suami saya nggak mau nih rumah ini dijual karena mungkin dia punya kenangan lah dengan saya misalnya dan lain sebagainya, dia punya ya banyak lah historinya dia gitu ya. Dia nggak mau, dia mau segala macam sedangkan anak saya maunya itu dijual aja. Nah, ini kan jadi repot gitu ya. Nah, ini memang perlu untuk apa namanya ya? Perlu untuk saling diskusi lah dengan baik ya antar ahli waris itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah keputusan memang ya mau nggak mau ya dirembukin aja dulu gitu loh. Siapa Pak Arjo ya? Pak Arjo. Pak Arjo dirembukin gitu. Ini baiknya gimana dihitung dulu gitu loh. Ini kalau misalnya memang kan gini, kalau misalnya ada salah satu anggota keluarga, saya mau apa namanya, saya nggak lama lah kalau dikos-kosin segala macam, duitnya saya mau pakai cepet. Ya udah dirembukin bersama gitu ya, terus kemudian dijual. Tapi kan kalau dijual itu semua ahli waris kan harus ikut tanda tangan. Kalau ada salah satu aja ahli waris nggak ikut tanda tangan kan nggak bisa dijual kayak gitu. Atau ya kalau memang mau semuanya setuju untuk apa namanya dikos-kosin ya mereka juga harus membuat apa namanya ya surat kesepakatan seperti itu. Cuman ya bagus ya kalau keluarganya satu sama lain itu kompak. Nah, yang jadi masalah kalau ada yang nggak kompak. Jadi akhirnya terjadi saling menggugat lah. Kira-kira kayak gitu, Bu Merly. Jadi Oke, kembali ya keputusan kepada keluarga memang harus membuka sih kalau kayak begini. Ya, iya, betul betul. Thank you, semoga menjawab ya Pak Arjo ya. Memang masalah soal apa suksesi ini agak kompleks ya, tergantung dari case masing-masing ya Bu Mona ya iya, kelihatannya. Masalah tadi pasangan ada berapa anak angkat aja mungkin itu juga jadi lain ya ceritanya iya. ya. Itu saya juga punya temen yang cerita dia sekarang mungkin udah usia 50-an kali ya. Tapi sampai ayahnya meninggal itu tidak pernah tahu aset ayahnya yang ada di Singapura. Jadi anaknya ini cuma tahu oh bapaknya punya aset di Singapura sampai akhir hidup bapaknya ini ketika udah sakit mau nulis tuh kayak pinnya gitu udah gemeteran akhirnya meninggal. Jadi sampai hari ini Hmm, dia nggak pernah tahu aset hmm. bapaknya yang di Singapura itu kayak apa berapa ya udah hilang gitu aja. Iya, Sayang banget betul. ya rasanya kalau Sayang misalnya banget. kayak gitu. Nah, Hmm. saya harapkan dari pemaparan Bu Mona hari ini Bapak Ibu juga bisa nambah wawasan mumpung masih pada hidup sehat gitu ya. Kita masih bisa mikir gitu kan, ini yang kita punya, apa sih, mau gimana nih nantinya gitu. Apalagi kalau misalnya, bentuknya itu berupa perusahaan, itu pastinya juga banyak hal yang perlu dipikirkan ya gitu, supaya bisnis itu kan kita pengennya membangun bisnis kan berkelanjutan ya, nggak cuma semasa kita hidup aja itu perusahaan ada, tapi kalau bisa selama, sampai ke generasi berikutnya perusahaan yang kita bangun ini tetap eksis, Betul, gitu. betul banget. Iya. Thank Ya, you banget Bu Mona buat pemaparannya sama-sama. hari ini. Ya, Iya, buat Bapak Ibu, welcome ya. Nanti hari Senin ya Bu Mona kita ngobrol lagi siap. lebih lanjut. Jadi Bu Mona ini buka kesempatan buat Bapak Ibu yang mau ngobrol lebih lanjut tentang case-nya. Yang pasti kan tiap orang punya case yang berbeda. Kita feel free ngobrol di Central Park di Coffee Bean jam 4 sore hari Senin tanggal 13 Mei. Ya, kita ada di situ. Bu Boleh Mona, welcome. terakhir Bu. Iya, Bu, iya, kalau silakan Pak. kalau kalau pernikahan campuran Bu, kan di Indonesia ini asasnya asas ayah Bu ya. Nah, sementara dia cuma jadi pasangan nikah. Gimana ya Bu? Pakai hukum mana ya Bu ya? Ini Makasih. Muslim ya? Campuran ya Bu ya. Kasusnya di Bali ini, WNA, ibunya WNI. Kan kalau di Indonesia kan pakai azas ayah ya. Enggak, tergantung. Kalau di Indonesia itu tadi ini mengenai warisan atau mengenai pernikahan atau apa nih Pak? Warisan.
Oke, kalau warisan. warisan itu di Indonesia hanya ada 3 hukum seperti yang saya sebutkan tadi ya. Dia hanya perdata, Islam atau adat. Nah, kalau dia hukum waris perdata ya itu kan tergantung dari golongannya gitu ya. Golongan 1 berarti misalnya dia tidak melihat agama segala macam tuh dia nggak ngelihat gitu loh. Jadi misalnya yang penting dia udah memang warga negara Indonesia. Yang menjadi masalah adalah kalau dia warga negara asing ya kayak gitu. Nah itu perlu dulu dia urus dulu dia punya apa namanya ya status segala macam tuh gitu ya. Nah itu yang kayak Ini begitu tuh. Hah? ini karena biasanya kan undang-undang real estate yang baru itu kan WNA itu bisa memiliki, tapi wajib punya kitas. Di Bali itu rata-rata nggak ada yang punya kitas gitu. Oh iya tapi kan Dan terbatas kan Pak. nilainya Itu dia pemerintah membuat itu biar artinya orang dari luar kan mau investasi. Tapi kan ada nilainya ya, ada nilainya seperti itu gitu loh. Jadi apa namanya sepanjang itu masih masuk dengan angkanya, maksudnya ada nilai propertinya gitu yang dibatasi oleh pemerintah. Kalau nggak nanti semua aset di tempat kita dimiliki oleh orang asing dong kan kayak begitu ya. Nah jadi iya sebenarnya benar, kalau untuk apartemen minimum 2 miliar, kalau rumah tapak 5 miliar di Bali. Tapi ya. semuanya harus muaranya dia punya kitas atau kartu izin tinggal sementara. Ini banyaknya kasusnya nggak punya kitas gitu. Ya Tapi dia itu jangan inilah maksud saya. Jadi pakai gini, kalau sepanjang dia orang masih hidup, semua harta itu di bawah kendalinya dia, ya. Yang menjadi masalah kalau dia udah berpulang, ya kendali yang menjadi kendala. Nah itu pasti artinya kan hukum itu harus tunduk. Jadi aset itu tunduk kepada dia si pemilik itu ketika dia masih hidup, ya. Dia nggak mau punya kitas lah, dia mau pakai lah, dia mau kontrak lah segala rupa, ya. Misalnya buat asal tidak ketahuan gitu ya, mungkin oke-oke aja. Tapi begitu dia sudah meninggal ya dan ini kan udah terbuka itu warisan ya. Begitu dia mau apa namanya mau dijual lah segala macam mau dibagi. Nah, ini harus dicek nih ininya seperti apa nih apa namanya apakah waktu sebelumnya itu dia ada membuat wasiat nggak terus dia punya status bagaimana gitu ya. Apakah memang atas nama dia gitu ya karena harta ya yang tidak jelas segala macamnya itu di dalam waktu 30 tahun ya itu akan menjadi milik negara ya termasuk yang ini kan berarti aset-aset yang bisa jadi ini bermasalah kalau tidak clear statusnya ya dari awal karena kan yang tunduk kepada hukum waris di Indonesia adalah warga negara Indonesia kan gitu. Nah, yang tidak ini bagaimana? Sepanjang dia masih hidup, dia mau jual beli segala macam itu bisa aja. Tapi ketika dia meninggal, harta ini kan harus punya tuan yang baru. Tuan yang baru ini tunduk kepada hukum waris Indonesia. Nanti dia lihat nih siapa ini gininya. Kalau nggak jelas kepemilikannya segala macam, nah ini bisa ada potensi masalah di kemudian hari. Itulah kira-kira Pak ya. Oke, thank you Bu Mona buat Ya, penjelasannya. sama-sama. Pak Yan, kalau misalnya masih kurang puas, ikutan hari Senin Ditunggu ya ya. hari Senin ya, Pak Bu Gitu. Merli ya. Soalnya ini udah jam 9 lebih 2 menit di jam saya, Ya, nanti saya dijewer sama Pak Juanda ya, oke, karena udah siap. lebih dari waktunya. Seru, seru, Oke, seru. Pak Juanda silakan misalnya ada Enggak, lanjut. closing. Mau Oh, foto-foto? oke. Ya, boleh foto bersama ya. Kita yang bisa open cam, kita foto bersama buat dokumentasi dari Pak Juanda ya. Oke, saya foto 1, 2, 3. Oke, sekali lagi Bu Jenny-nya nggak kelihat. Sebentar. Bentar ya. Aku ini dulu. Sebentar. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke. Oke. Ya, terima kasih Makasih ya Pak banyak. Juanda. Terima kasih Terima kasih teman-teman Bu Mona, semua. seru Thank you, Bu banget Mona. materinya. Ya, Thank sampai you. jumpa lagi di topik berikutnya. Ya, Salam. Ya, thank thank you you semua. semua. Bye Selamat all ya. malam ya. Bye, thank you.